Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta seleksi CSN khusus guru tahun 2023 semua kategori. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait bentuk pengumuman kelulusan untuk guru yang mana peserta yang nantinya mendapat ucapan selamat dan ucapan mohon maaf. Ini kita coba dalami Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Hal ini saya sampaikan karena adanya pertanyaan dari banyak ini Bapak Ibu sekalian, terutama dari TikTok yang menyatakan begini, nanti pengumuman langsung dengan penempatan tugas Pak. Ya, ini yang akan kita dalami Bapak Ibu sekalian. Untuk ini maka ada dua yang perlu kita lihat dulu. Yang pertama, sesuai dengan Juknis yang diterbitkan oleh Menpan nomor 649, maka di tahun ini ada 4 pelamarnya, yakni pelamar prioritas ini kita sebut nanti sebagai P1, kemudian XTHK2 itu disebutkan nanti di pengumumannya sebagai P2, guru non ASN di sekolah negeri dinyatakan sebagai P3 Bapak Ibu sekalian, serta pelamar pada kebutuhan umum adalah P4. Ini P4 ini diutamakan pertama adalah lulusan PPG, kemudian yang kedua adalah guru honor negeri dan juga swasta. Ini adalah kriterianya dan ini nanti yang akan muncul di pengumuman. Lalu bagaimana keterangannya nanti di pengumuman akhir? Kalau kita lihat di sini keterangan yang dipakai ini adalah untuk P1 dinyatakan merupakan pelamar prioritas satu yang sudah lulus di tahun 2021 ya. Kemudian P2 adalah pelamar prioritas yang merupakan XTHK2. Lalu P3 tadi pelamar prioritas yang merupakan guru ASN. Ini nanti kategorinya. P4 adalah lulusan PPG, kemudian juga termasuk guru honor negeri dan swasta. Lalu keterangan lain nanti Bapak Ibu sekalian juga terdapat di situ adalah P ini adalah memenuhi ambang batas. Ini nanti muncul khusus untuk P4. Lalu L itu adalah lulus, TL tidak lulus ya, kemudian TH tidak hadir. TP kebanyakan nanti Bapak Ibu sekalian adalah TP ini ya, tidak mendapatkan penempatan karena formasinya terbatas. Kemudian TMS itu adalah pelamar yang tidak memenuhi syarat. Lalu ada APS adalah peserta yang mengundurkan diri. Ini adalah nanti kategori yang dipakai di sana ya, sampai TL kemudian TH. Lalu kemarin ada yang menanyakan bagaimana dengan PL2. Menurut saya Bapak Ibu sekalian tidak ada status PL2 di sini. PL2 itu hanya muncul di kementerian karena dimungkinkan ya di tahun 2022 kalau lulus passing grade dimungkinkan pindah ke instansi yang lain sehingga dibuat L2. Nah, kalau untuk guru hanya ini aja kategorinya. Nah, lalu kemudian bagaimanakah bentuk pengumumannya? Seperti yang ditanyakan tadi Bapak Ibu sekalian, bentuk pengumumannya nanti di sini ya akan dipisah-pisah Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini adalah untuk guru matematika, kalau tahun ini formasi ditumpuk di dinas kemudian akan dibagikan kepada peserta yang memenangkan perangkingan. Nah, ini misalnya contohnya adalah P1, lalu nanti di sini ada nilai murninya ya, ada afirmasi, ini nanti tempatnya afirmasi Bapak Ibu sekalian, afirmasinya yang mendapatkan afirmasi, kemudian nilai manajerialnya, sosial kulturalnya, kemudian wawancaranya dan total nilainya. Ini Bapak Ibu sekalian. Keterangannya adalah ini lulus ya, kategorinya dibuat di depan ini Bapak Ibu sekalian, lulus. Nah, jadi nanti tampilannya akan dibuat per pelamar yang dinyatakan lulus, akan dibagi menurut sekolah yang ditempatinya di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ini akan dibagi ya untuk jurusan masing-masing. Lalu bagi rekan-rekan yang tidak lulus nanti akan diakumulasi di belakang. Contoh kedua ada ini Bapak Ibu sekalian, misalnya ini adalah untuk matematika juga, ini adalah lokasi penempatannya. Nanti kita coba lihat tampilan di SSCSN-nya. Prioritasnya adalah P3, nilai murninya kalau ada afirmasinya, kalau tidak ada ini tempat afirmasi. Di sini kosong, kemudian manajerial, sosial kultural, lalu wawancaranya serta nilai total akhir. Dan di sini nanti keterangannya adalah P lulus. Ini adalah keterangannya. Karena perangkingannya didahulukan untuk P1, P2, P3, maka nanti Bapak Ibu sekalian, yang tidak lulus itu akan ditempatkan di bawah seperti ini kira-kira tampilannya. Akan digabung semua per jurusan. Prioritasnya ini diurutkan mulai P1, P2 yang tidak mendapat formasi ya.
Urutannya seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, diurutkan di sini, kemudian keterangannya ini Bapak Ibu sekalian adalah keseluruhan TP. Keterangan TP ini adalah tidak mendapatkan penempatan. Dan ini nanti sangat penting sekali untuk Bapak Ibu di tahapan akhir kloter akhir tahun 2024. Mana ditargetkan di situ sudah dipenuhi semua kekurangan guru seluruh Indonesia. Namun potensinya Bapak Ibu sekalian adalah ya bisa saja kalau daerah penuh ini dia akan digeser ke daerah-daerah lain ini. Semua peserta yang tidak mendapatkan penempatan juga akan diurutkan di sini mulai dari P1, P2, P3. Ini sangat menentukan sekali formasinya. Kalau formasinya banyak bahkan hingga dibuka sampai kategori P4 dipastikan P1, P2, P3-nya aman Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Ini adalah gabungan dari seluruh pesertanya. Dan untuk tampilan nanti di SSCSN Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang lulus nanti tampilannya akan seperti ini. Seleksi kompetensi teknis P3K ya, kurang lebih seperti ini. Pengumuman final karena tidak ada masa sanggah, jadi khusus ini akhir ya, tidak bisa disanggah. Selamat, ini misalnya Rani Apriani, hasil pengumuman kelulusan final seleksi kompetensi menyatakan Anda lolos P3K 2023. Ini nanti bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak lulus, maka nanti di sini sebutkan ucapan mohon maaf. Ini namanya ya. Kemudian hasil pengumuman final seleksi kompetensi menyatakan Anda tidak lulus. Dan pastinya di SSCSN nanti Bapak Ibu sekalian akan diberikan nilai masing-masing. Jadi tandanya nanti di sini kalau kita lihat untuk Bapak Ibu yang dinyatakan lulus, ini nanti ada muncul prioritasnya, Bapak Ibu prioritas berapa, di sini muncul. Lalu lokasi penempatannya akan ada di SSCSN Bapak Ibu sekalian. Ini adalah lokasi penempatannya, sekaligus juga nilai Bapak Ibu sekalian. Di sini wawancaranya 32 misalnya, manajerial 85, sosial kultural 74. Dan nilai teknis adalah 310, ini P2 ya. Nilai murni sama dengan ini, totalnya adalah 501. Jadi ini adalah nilai yang Bapak Ibu dapatkan saat ujian. Lalu bagi Bapak Ibu yang kurang beruntung di tahun ini, maka bentuknya akan seperti ini. Prioritasnya akan disebutkan di sini P1, P2, P3 ya kan. Lalu lokasi penempatan di sini kosong, Bapak Ibu sekalian menyatakan bahwa Bapak Ibu tidak bisa ditempatkan karena P1, P2, P3 itu sebenarnya semuanya lulus. Nilainya seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya seperti ini, totalnya 501. Nah, inilah tampilan nanti yang akan Bapak Ibu temui di SSCSN. Kalau untuk gabungan keseluruhan seperti yang kita bahas tadi, ya sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk guru tidak ada perpindahan instansi atau L2 Bapak Ibu sekalian. Keterangannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kalau berjalan dengan baik, hasil koordinasinya direncanakan seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Paling tidak ini nanti di 10 Desember sudah mulai mungkin ada pengumuman. Akan ada nanti Bapak Ibu sekalian live dari Panselnas terkait ini. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya, menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.